Kasus terorisme di Indonesia sepertinya harus disikapi lebih serius. Terbaru, Badan Intelijen dan Keamanan Polri menemukan sejumlah masjid yang disinyalir sebagai tempat penyebaran paham terorisme. Selanjutnya, pihak Bentelkam Polri akan melakukan pemetaan dengan memberikan tanda dari masjid-masjid yang jadi tempat penyebaran terorisme. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Badan Intelijen dan Keamanan Bentelkam Polri berencana memetakan masjid di Indonesia untuk mencegah penyebaran paham terorisme. Polisi bakal memberikan warna dan kategori pada sejumlah masjid, meski belum dijelaskan lebih lanjut mengenai kategorisasi ini. Terdapat beberapa masjid yang sudah dicap keras. Direktur Keamanan Negara Bentelkam Polri Brigjen Umar Effendi yang mengungkap bahwa rencana tersebut di hadapan sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengikuti agenda halakah kebangsaan optimalisasi Islam Wasatiyah dalam mencegah ekstremisme dan terorisme pada Rabu 26 Januari lalu. Kemarin kami juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak. Mohon maaf, kata Umar. Rencana tersebut menuai polemik. Pemetaan oleh polisi ini dinilai bisa memicu kesalahpahaman hingga kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kepolisian pun bisa dianggap diskriminatif karena hanya menyasar tempat ibadah umat Islam. Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani menyebut rencana kepolisian tersebut berpotensi kontraproduktif berjalan beberapa tahun terakhir ini. Ismail yakin bakal muncul penolakan dari masyarakat. Potensi penolakan itu jelas ada, karena intensi pemetaan ini menyasar pada masjid-masjid atau kelompok Islam, kata Ismail saat dihubungi cnnindonesia.com pada Kamis 27 Januari lalu. Ismail menyatakan pemberian label atau stigma terhadap suatu komunitas tertentu yang menetap di suatu tempat dapat menimbulkan konflik. Menurutnya, upaya yang hendak dilakukan oleh kepolisian secara terbuka itu akan menjadi berbahaya. Kalau mereka memberi label secara terbuka, jelas ini menimbulkan konflik horizontal, ujarnya. Ismail berpendapat mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia bisa dimulai dari hulu. Menurutnya, pemerintah harus sumber transmisi mengetahui keagamaan yang mendukung gagasan terorisme. Dengan demikian, kata Ismail, pemerintah bisa membendung penyebaran konten-konten keagamaan melalui medium tersebut. Masjid bukan satu-satunya tempat. Oleh sebab itu, secara prinsip memang ini suatu kerja penting kalau kita mau mengatasi terorisme dari hulu. Jelasnya, Ismail menyebut saat ini banyak menyebar narasi-narasi intoleran di lingkungan masyarakat. Ia mencontohkan kasus intoleran yang justru difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat, yakni di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di sana, kelompok warga menolak jemaat Ahmadiyah yang dicap sesat dan menyimpang. Alih-alih mencari jalan keluar, kata Ismail, pemerintah daerah setempat malah melegitimasi penolakan dan sikap-sikap intoleran dalam menyikapi ajaran tersebut. Menurutnya, sikap-sikap inilah yang menjadi hulu dari terorisme. Karena nggak ada orang menjadi teroris jam-in atau teroris itu tidak ada. Pasti dia melalui tahapan-tahapan, proses dari eksklusif, lalu intoleran aktif, intoleran pasif, dia kemudian menjadi radikal dan memanifest menjadi bentuk tindakan yaitu terorisme, ujarnya. Diberitakan secara terpisah oleh jpnn.com Jakarta. Kementerian Agama bereaksi atas pembongkaran kubah Masjid Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Sintang, Kalimantan Barat. Pembongkaran itu untuk dilakukan alih fungsi. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama atau PKUB, Kemenak Wawan Junaidi mengimbau agar rumah ibadah tersebut tetap difungsikan sebagai masjid bagi seluruh umat Islam. Rumah ibadah JAI yang sudah berdiri di Sintang agar tetap difungsikan sebagai masjid yang bisa dimanfaatkan seluruh umat muslim, ujar Wawan Junaidi dalam pernyataan resminya pada Minggu 30 Januari 2021. Jika akan dimanfaatkan untuk fungsi lain,
Menurut Wawan, harus melalui musyawarah dengan Jemaah Ahmadiyah sebagai pemilik lahan dan bangunan. Kepala PKUB Kemenang juga meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi umat beragama yang mengusulkan penggunaan tempat ibadah sementara karena belum memenuhi syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 disebutkan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan khusus. Persyaratan khusus tersebut antara lain, terdapat 90 jiwa calon pengguna rumah ibadah. Jika persyaratan khusus tersebut belum terpenuhi, pihak-pihak yang ingin mendirikan rumah ibadah bisa mengajukan izin penggunaan tempat ibadah sementara kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Pemda sebaiknya memastikan agar hak-hak konstitusi warga negara terpenuhi, khususnya untuk beribadah secara kolektif di rumah ibadah atau tempat ibadah sementara, tuturnya. Kepada seluruh umat muslim, Wawan mengajak agar bisa memenuhi anggota JAI untuk beribadah bersama-sama di masjid atau musola. Anggota JAI juga diimbau untuk beribadah secara bersama-sama dengan umat muslim lainnya di masjid manapun. Sudah seharusnya seluruh umat beragama hidup bersama-sama dengan penganut seagama yang berbeda paham atau penganut agama lain dengan toleran, rukun, dan saling menghargai, pungkasnya.